Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di metode numerik pertemuan 12. Kita akan bahas masalah aljabar linear. Sebenarnya bukan aljabar linear elementer ya, aljabar linear dan matriks ya. Elementer, awal elementer. Ups. Elementer dan matriks ya. Oke, kita akan di sini untuk bahan bacaannya bisa linear equation buku 2 bab 4 ya, atau buku 3 4 algebra and symbolic math with SIMPy. Jadi di sini pustaka Python untuk matriks itu ada, biasanya ada dua yang dipakai, ada NumPy sama Skippy. Tutorial kalian bisa banyak sih yang didapatkan ya. Kalau paling sederhana ini ada bracket of, ini cukup sederhana tutorialnya. Mana tadi? Oke, kita coba aja. Di sini kita masih ingat ya, mungkin matriks itu apa? Mungkin ingat-ingat lagi nanti pelajaran ini apa, aljabar waktu di semester awal perkuliahan ya. Seperti apa itu matriks gitu ya. Nah, untuk membuat matriks paling sederhana kita bisa ikutin misalkan di bracketoff.com. Ini ada matrix operation using SCPy. Tapi di sini dia menggunakan dua buah library. Pertama dia menggunakan NumPy ini buat operasi ininya ya, operasi ini ya, buat matriksnya. Misalkan kita mau buat matriks seperti ini. Pertama kita definisikan dulu import gitu ya, import NumPy biar sederhana kita sebutnya S gitu ya, biar kita ketiknya gampang. Kalau enggak nanti misalkan kita import NumPy, kita harus ketik misalkan di sini harus misalkan A sama dengan NumPy dot array misalkan gitu ya. Nah, ini lumayan panjang, makanya kadang-kadang biar bisa singkat kita bisa tulis sebagai SNP. Ya, nanti kita bisa buat kayak gini. NP array, misalkan ada matriks ini misalkan bagian atasnya 1 2 kemudian koma 3 4. Meskipun kalau kita bandingkan sama Skylab jadi penulisannya lebih ini ya, jadi lebih rumit. Tapi kalau misalkan kita perlu bahasa pemrograman Python dan kita tidak terlalu menguasai apa yang ada di Skylab, kita bisa menggunakan Python ya dengan NumPy-nya. Kemudian misalkan ada matriks B, np.array kita copy karena di atasnya ya, misalkan 6151 misalkan. Oke, untuk menjumlahnya gimana? Kita bisa melakukan misalkan jumlah gitu ya, jumlah atau matriks C sama dengan A plus B print C misalkan. Jumlah gitu ya, misalkan jumlah sama dengan koma C. Nah, kalau kita misalkan kita coba di sini, kita save, kita run gitu ya, kita jalankan. Nah, jumlahnya harus
harus dipisah dikit ya, mungkin print C, kalau enggak agak susah nantinya ya. Nah, jumlahannya adalah 7, misalkan 1 tambah 6 kan 7, kemudian 2 tambah 1 3 ya, ya kan. Kalau kita print A nya, nah gini A, kemudian B, kalau kita jumlahkan ini ya, A plus B ini, kemudian kalau A kurangi B, hasilnya ini ya, 1 dikurangi 6 min 5 gitu kan. Nah, buat perkaliannya, kalau kalian lakukan seperti ini, ini adalah jadinya perkalian, bukan perkalian matriks ya, tapi perkalian antar bilangan. Jadi 1 dengan 6 itu adalah 6, 2 dengan 1 adalah 2, 3 dengan 5 jadi 15, 4 kali 4 kali 1 4 gitu ya. Kalau misalkan kita cek di Skillab, misalkan A sama dengan apa tadi, hanya 1, 2, 3, 4 gitu ya. B sama dengan 6, 1, 5, 1, A dikalikan B. Nah, hasilnya kenapa beda gitu ya, karena buat perkalian matriksnya dia buat print misalkan perkalian matriks itu menggunakan perintah, misalkan print A dot apa ya di situ ya, A titik dot B, perkalian dot ya, B terhadap B. Misalkan kita simpan yang di sebagai D ya, D sama dengan A dot B, D. Nah, kalau kita coba jalankan, nah perkalian matriks baru ketemu 6, 13, 38, 7 ya. Kalau misalkan kita bandingkan sama Skillab, nilai hasilnya jadi benar karena untuk perkalian menggunakan operator dot ya, DOT, perkalian dot di NumPy. Kemudian kalau mau transpose, kita bisa lakukan misalkan A, ini apa, A G seperti ini ya, 1, 2, 3, 4, A dot transpose A dot T, dapatnya ini 1, 3, 2, 4 gitu ya, 1, 3, 2, 4. Oke, itu buat transpose matriks ya. Jadi ingat-ingat, ini sudah hal yang silahkan pelajari ya. Maksudnya tolong pelajari dari yang kita sudah coba ya. Misalkan membuat matriks dengan NumPy, gimana caranya NumPy, kemudian operasi matriks yang meliputi penjumlahan dan koma perkurangan, apalagi sama perkalian gitu ya, perkalian kali, kemudian bagaimana cara transpose ya, transpose. Oke, itu yang coba sekarang dipelajari. Jadi videonya mungkin cepat gitu ya, tapi tolong ini sebagai dasar kalian coba-coba otak-atik. Jadi paling enggak sekarang udah mulai tahu gimana caranya menggunakan pustaka NumPy untuk pengolahan matriks ya. Jadi coba pahami gimana caranya ini ya, transpose A sama dengan A titik T. Arti nanti atau di sini kita kasih ini aja, print
si pembatas. Transpose A, transpose A, transpose A. Oke, itu sudah. Kemudian apa lagi yang biasa dikerjakan di matriks ya? A produk, A transpose, bisa juga pakai ini. Menghitung determinan. Biasanya kan kita juga ada bagaimana mungkin hitung determinan ya. Determinan dari A misalkan. Itu kita lakukan dengan oke. Nah, untuk hal-hal yang lain, untuk determinan eigenvalue segala macam, ini saya save dulu aja ya. Nah, ini yang versi pertama, saya save as. Di sini adalah file kedua, kita gunakan untuk misalkan bukan cuma NumPy, tapi kita misalkan kita menggunakan Skylab ya. SciPy. Kalau misalkan kita cari ini tutorial SciPy Lecture simbolik matematik, di sini ada aljabar linear matris. Gimana bikin matriks di SciPy juga bisa pakai SciPy ya, sim. SciPy. Oh, beda ya. Ada juga SIMPy ya, simbolik matematik in Python. Kalau di buku yang ini rasanya dia pakai simbolik matematik pakai SIMPy. Oh, benar-benar. Kalau misalkan mau dicoba silakan, misalkan kalau mau coba menggunakan, ada juga menggunakan SIMPy. Ini ada di buku yang ketiga ya. Tutorial sederhananya silakan cari di sini ya. Nah. Oke. Mungkin saya nggak bahas, tapi kita akan bahas masalah menggunakan SciPy ya. SciPy kita akan membahas masalah linear aljabar linearnya. Kemudian aljabar linear menggunakan SciPy LinArc. Pustakannya banyak ya, SciPy ada sampai ODE, ordinary differential equation, input output. Oke. Kalau ini sudah dipelajari gimana caranya transpose segala macam. Nah, sekarang kita akan menggunakan operasi matriks dengan SciPy. Dengan SciPy.linarc ya, linear algebra. Oke, ini saya hapus dulu. Kita menggunakan import. Sekarang kita akan menggunakan SciPy linarc ya, linear algebra. Misalkan sebagai LA, linear algebra atau AL. Kita ambil tutorialnya yang tadi aja ya. Siapa tadi tuh? Ups, hilang.
Mana tadi tutorialnya? Brigoff. Nah, misalkan di sini linear algebra linal misalkan. From Skippy import linear algebra SLG. Oh. Bisa nggak ya? Ops. Mana tadi contoh yang sebelumnya? Pendesain ini. Atau kita gunakan tutorialnya langsung dari Skippy-nya ya. Linalg misalkan inverse. Convert inverse of matrix. Tetap dia pakai NP ya. Tetap. Matrix 2 ini kita tetap masih menggunakan import numpy snp. Nampinya kita masih pakai gitu ya. Array-nya susunnya tetap masih pakai array yang ini. From Skippy import linalg. From kita gunakan Skippy import bagian linalgnya as misalkan linear aljabar linear atau aljabar linear atau alin gitu aja ya, aljabar linear. Alin aljabar linear. Istilahnya kalau dulu kuliah kita nyebutnya alin ya, aljabar linear. Nah, misalkan kita pengen hitung inverse dari A sama dengan alin dot inv dari A. Print misalkan inverse dari A. Print inv A. From Skippy import alin. Gimana tadi dia bikinnya? Kita coba dulu dong. Errornya di mana nih? Name A. Oh, sorry. Ini huruf A besar. Kenapa pakai A kecil tadi ya? Nah. Jadi kalau misalkan kita bisa dapatkan pustakanya linear algebra di mana tadi? Ini ya. Silakan baca tutorialnya dari sini. Kemudian kita akan nyoba hal yang digunakan misalkan inverse matrix itu seperti apa gitu ya. Kemudian apa lagi? Yang ada solve gitu ya. Ini basic-basicnya ya, solve misalkan menyelesaikan dua buah persamaan linear. Anggaplah kita ada buku alin ya, aljabar linear, persamaan linear mana? Yang ada eliminasi Gauss-nya dong, yang ada jawabannya. Kadang-kadang di buku ini nggak ada jawabannya, masalahnya itu.
deh ya. Nah, misalkan ini ya, solusi aljabar kita ambil di buku aljabar ya. Misalkan A-nya adalah 123, 253, 108, B-nya adalah ini. X-nya berapa gitu ya. Misalkan kita ubah ya, kita ganti 1, 2,3, kita ingat di buku ya. Kemudian 2, 5, 3, koma, lebih ribet ya nulisnya 1,0,8. Pas A seperti apa. Kemudian kita mau ada matriks B sama dengan, atau B kecil ya, adalah vektor. Kita nulisnya bisa seperti ini, 5, 3, 17. Ingat ya, ini ditulisnya per baris ya. Ini per baris gitu kan. Nah, kalau ini satu baris satu baris satu baris gitu ya. Nah, kita mau coba solve gitu ya. Linear algebra solve. Kita coba misalkan X sama dengan alin.solve A, B. Kemudian kita print penyelesaian sistem persamaan linear X kan, misalkan print X. Oke, kita clear dulu ya biar gak banyak-banyak tampilan. Oke, dapat inverse A ini ya, min 40, 16, 9 kalau kita bandingkan sama buku. Oke ya, di bukunya Howard Anton itu ada kasus, ouch. Nah, kalian baca apa enggak ini ya? Saya coba lebarkan lagi. Nggak tahu kenapa jadi lambat banget di komputer. Min 40, 16, 9, 13, min 5, min 3 gitu ya. Kemudian 5, min 2, 1. Benar ya? Penyelesaiannya adalah 1, min 1, 2. Benar. Nah, ini adalah penyelesaian kalau misalkan kalau kalian menggunakan Python. Kalau misalkan di Skylab dulu kita nulisnya mana ya? Skylab. Misalkan A tadi ya. Mungkin masih ingat ya cara nulisnya Skylab ya. A sama dengan berapa tadi? 1, 2, 3, 2, 5, 3, 0,5, 3, sorry ya, kemudian 1,0,8. B sama dengan 5,317. 5,3,17 di transpose. Ya, kayak gini aja nanti kalian bingung. Nah, kemudian X sama dengan A bagi terbalik dengan B. Oops, A balik B. Ya, cari kalau di Skylab bisa pakai operator bagi terbalik gitu ya. Apa nih?
backslash apa slash, saya lupa. Nah itu kalau kita pakai mana tadi skill pakai solve ya, ada solve band, ada solve banded, solve triangular, solve determinan. Nah kemudian misalkan pengen cari determinan matriks, determinan matriksnya berapa, misalkan determinan dari A sama dengan alin dot det A. Determinan A det A, kita kasih garis-garis ya biar lebih ini, biar kita tahu batasnya bagian sampai mana sampai mana sampai mana. Kemudian apalagi ada norm dari A, square computation or faktor norm A. Kita coba aja ya, norm A, norm dari A sama dengan alin dot norm dari A. Norm dari A, norm A gitu ya. Ini kalau kita mau menghitung norm dari A. Kemudian ada Kronecker product, mungkin kalian jarang menemukan ya, tapi misalkan kalau senang di aljabar nanti muncul hal-hal seperti ini. Kemudian ada eigenvalue, eigenvector gitu ya, eigenvalue problems, dekomposisi LU. Kita coba dekomposisi LU. Oke, saya tidak menjelaskan semua, tapi mungkin eigenval, eigenvalue, oke, nanti mungkin habis ini kalian eigenvalue-nya saya lewati dulu. Kita coba dekomposisi LU aja ya dulu ya. Nanti mungkin buat pertemuan berikutnya kita akan coba menggunakan apa sih eigenvalue, eigenvector ya. Sekarang kita coba dekomposisi LU aja. Ada P, kemudian ada L, ada U. VLU dari alin dot LU dari nggak bisa, dia turunan lagi ya. Skippy dot linarc dot import LU, dekomposisi LU P, L, U dari LU dari A, dekomposisi LU nya. Nah kita coba misalkan print, misalkan sini hasil dekomposisi LU, maka ada nanti print besarin aja ya sekalian ya. Udah, print P nya ada, jadi di sistem LU nya ada P, ada L, ada U. Print P, kemudian apa nih, ini P, L, dan U. Oke.
Kita akan coba evaluasi di sini aplikasinya. Banyak sekali yang kita pakai. Sini ada matriks A gitu kan. Kita sudah sampai SPL-nya udah ketemu, ada determinannya berapa, ada normnya seperti apa. Kita akan coba sampai ada komposisi LU ya. Bisa jalan apa enggak. Nah, di sini disebutkan matriks A itu adalah ini ya, kemudian SPL-nya ini, determinannya adalah 1, min 1. Kita coba sih determinan dari A min 1 ya, benar ya, min 1. Ini ada error numerik ya, sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Norm dari A ada, beda ya. Kemudian hasil dekomposisi LU, P-nya adalah 0, 1, 0, 1, 0, 1. Dekomposisi LU-nya adalah 1, 0, 0, 05A, 0, 05, 02, 1. Kita coba misalkan kita copy apa ya? Kita lakukan perkalian matriks dekomposisi ya. Matriks LU-nya kita kalikan, masih ketemu dengan matriks A enggak gitu kan. A-nya 235 108 123, kembali ke urutannya ya. Karena tadi ada P-nya, satunya ada di baris ini. Kebalik malahan jadinya. Asalkan A1 ini adalah L dot U, kemudian A2 sama dengan P dot E dot misalkan A1 A2. Nah ya, jadi di sini ada dekomposisinya jadi 3 ya, ada P, ada L sama U. Di dekomposisi LU-nya jadi ada matriks P, L sama matriks U. Ini adalah proses dekomposisi LU. Oke, mungkin ini aja materi dari aljabar linear. Nanti kita sambung di pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.